Sidang lanjutan sengketa lahan ahli waris Goukuy 6 warga Jalan 28 Oktober RT 004 RW 25 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara, yang beragendakan mendengar keterangan saksi dari pihak tergugat di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A Pontianak. Sidang perkara perdata nomor register 236-PDT G-2022-PN Pontianak dipimpin Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A Pontianak tersebut berlangsung Selasa tanggal 18 April tahun 2023 dinyatakan ditunda hingga Selasa tanggal 9 Mei tahun 2023 mendatang. Sebab tergugat tidak bisa menghadirkan saksi-saksi. Di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A Pontianak Selasa tanggal 18 April tahun 2023. Pantauan di persidangan sejak sidang dibuka oleh Ketua Majelis Hakim saksi tidak hadir dalam persidangan di Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A Pontianak Selasa tanggal 18 April tahun 2023. Sehingga Majelis Hakim menutup dan melanjutkannya pada sidang berikutnya, Selasa tanggal 9 Mei tahun 2023 mendatang. Usai persidangan kuasa hukum, ahli waris Goukuy 6 Andi Harun SH kepada wartawan dia mengatakan ditunda karena hari ini tergugat akan menyampaikan saksi, namun alasan saksinya berhalangan sehingga ditunda, bukan dibatal ya. Ingat, hati-hati. Terus yang kedua, dari kami sebagai penggugat sudah menyampaikan beberapa item kepada majelis hakim. Yang pertama, Yose, ya, karena dari pertama yang bersangkutan tidak hadir, sampailah hari sekarang. Di dalam persoalan ini yang jadi kunci persoalan adalah Yose. Kami tidak tahu apakah dia mati hidup atau mati, tidak tahu. Karena itu ranahnya adalah pengadilan. Itu pertama. Dan kami sarankan, mohon kalau bisa tanpa Yose, karena dia adalah pegawai Pemda pada saat itu, ya, kami minta kepada majelis hakim agar menghadirkan pegawai Pemda Kota Pontianak untuk membacakan SK-SK yang sudah dikeluarkan oleh Pemkot. Karena ini menyangkut objek perkara, sehingga terang, kita bikin terang benderang dalam kasus ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, sebagai penggugat ingin juga menyampaikan informasi bahwa begitu berjalannya sidang di lokasi, objek lokasi, berdirilah beberapa pondok. Dan ini juga kami sampaikan. Nah, udah diterima oleh majelis, tetapi kembali kepada kita, penggugat akan membuat surat kepada majelis, ya, untuk supaya nanti dari majelis yang mengambil suatu kesimpulan. Sama juga nanti yang kami minta PNS yang di Pemkot itu, ya, untuk diakan kami juga akan membuat surat kepada majelis. Karena ini harus, karena ini adalah SK 411 itu, ya, dikeluarkan oleh Pemkot dengan SK 369. Nah, ini yang harus dibacakan oleh Pemkot, jangan kami. Karena ini arti daripada SK itu pihak beliau lah yang beritahu. Nah, itu. Nah, inilah kami sebagai penggugat, ya, masih belum ini, ya, masih panjang langkah-langkah ini. Kami akan bongkar semua, ya, dari manapun asal usul daripada objek ini akan kita bongkar. Kita satu akan kami sampaikan kepada majelis hakim. Karena kesian, ya, saya kasih tahu, ya, termasuklah tanda tangan penyerahan, ya, antara ahli waris dengan Yose. Setelah dilihat kemarin di depan majelis hakim, ternyata ada tanda tangan. Sedangkan ahli waris itu semasa hidup jangan tanda tangan, baca pun nggak ngerti. Nah, ini kami sampaikan, kami akan buktikan nanti bahwa surat yang dibuat tahun 86 ini kita curiga siapa yang membuat ini. Nah, ini nanti mungkin ada bermuara kepada tindak pidana, ya. Nah, siapa yang berbuat kita masih belum tahu, tapi akan kita bongkar. Karena tidak boleh dibiarkan. Inilah di sini kita sekali ini banyak yang berbicara mafia tanah, tapi jangan setengah-setengah, ya, jangan setengah-setengah. Kita akan bongkar semua dari awal sampai akhir. Ayo kita sebagai warga ingin keadilan yang sebenar-benarnya untuk masyarakat, sehingga ke depan kita lebih dewasa untuk menyikapi suatu persoalan semua yang terjadi di negara Republik Indonesia.
Itu saja penjelasan saya. Mungkin ada tambahan daripada. Sementara Ketua Umum Lembaga Anti Korupsi Indonesia Legatisi Ahayani ketika dikonfirmasi terkait kehadirannya di Pengadilan Negeri Pontianak kelas 1A Pontianak, ia menjelaskan bahwa kehadirannya pada hari ini adalah untuk melakukan fungsi kontrol. Kehadiran kita ini dari Lembaga Anti Korupsi Indonesia Legatisi Indonesia ini adalah untuk melakukan fungsi kontrol kita sebagai organisasi masyarakat dan membela untuk kepentingan hak-hak orang yang dijolimi. Ini bicara penegakan hukum, bicara keadilan. Maka kita kawal juga bantu nih dari pihak penggugat juga. Karena kita lihat juga persoalan ini sebenarnya ini adanya suatu perbuatan juga melawan hukum di saat peralihan pembebasan lahan untuk pembebasan akses jalan tol Kapuas ini, sehingga daftar nama-nama yang masuk di dalam untuk mendapatkan ganti rugi berdasarkan SK tadi itu 411 tahun 1988 SK Wali Kota Madya Pontianak. Ini disitulah titik kuncinya di situ. Yose ini sebagai petugas ASN yang ditugaskan di dalam SK. Tapi kenapa nih tanah orang yang daftar di dalam SK udah ada nama ahli warisnya yang mau diganti tapi lalu diambil. Di sini saya sangat sependapat juga dengan kuasa hukum dari pihak penggugat. Ini. Jadi kita ada terpanggil juga sebagai kita jiwa negarawan kita ini dalam rangka kita ini mengawal proses hukum ini supaya benar-benar adil dan hakim ini benar-benar memutuskan sesuai dengan keadilan, jangan sampai terjalimi. Fakta hukumnya ada, kemudian historis riwayat tanahnya ada, tanam tumbuhnya ada, penggarapnya ada sampai sekarang. Ini yang menjadi kunci dari hakim ini memutuskan. Yose tidak hadir karena mereka tidak hadir. Karena menganggap dia ini takut karena dia bukan pemilik yang sah. Kalau kita punya tanah, tentu kita akan tampil siapapun. Ini harus dipertahankan. Tapi kenyataannya fakta sekarang sampai beberapa kali sidang tidak hadir. Apalagi saksi-saksi yang lain. Secara itu kita akan kawal proses ini sampai tuntas. Demikian sampai inkrah. Ya, tambahan dari saya ya. Mungkin saya jelaskan, gugatan kami yang kami layangkan ke pengadilan, Yose itu adalah tergugat 1, ya, Lina tergugat 2, BPN turut tergugat. Oleh karena itu, dengan gugatan ini kita sudah bisa tahu siapa otak yang sebenarnya yang mau kita bongkar. Kan begitu. Berarti Yose, kami sudah pelajari itu semua. Dialah yang memunculkan ini sampailah terjadi jual beli antara Yose dengan Pang W dengan anaknya. Wah, ini hebat. Inilah permainan, ya. Kalau saya katakan lingkaran setan semua ini, ya. Pang W ini pada waktu hidupnya mungkin dia bermain ini di sini. Ini perkiraan saya. Karena sekarang dia sudah meninggal, kita tidak bisa untuk mendengar keterangan dia apa yang terjadi sebenarnya. Oleh karena itu, ya, kami sebagai penggugat, saya sebagai kuasa hukumnya akan berusaha, ya, jangan masyarakat ditindas terus, ya. Ini kami akan perjuangkan itu. Kita akan bicara yang sebenarnya, yang seadil-adilnya, sesuai fakta, bukan kita mengedepankan, ya, anarkis, ya, bukan itu. Ayo kita uji di pengadilan. Mana bukti kamu, mana saksi kamu, ayo kita uji di pengadilan. Kan seperti itu kita ini. Namanya negara hukum. Saksi harus datang. Ya kan begitu. Nah, oleh karena itu saya terima kasih ini dengan Ketua Umum Hikmasi ini yang ikut mendorong penegakan hukum yang sebenarnya. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi jangan dikategorikan bahwa dia bantu kami untuk membela ini yang tak benar, bukan. Jangan salah. Sehingga kita harus bersinergi. Siapapun sepanjang itu untuk menegakkan aturan yang benar di negara Republik Indonesia ini. Siapapun orang yang kita akan terima. Ya, itu tambahan dari saya. Pontianak, Kalimantan Barat, Tim Media Kalbar mengabarkan.